kalau tidak diarahkan barang ini nggak jadi-jadi juga. Yang saya hormati adalah Menteri Perumahan, Pak. Kelihatannya anggota hilirisasi perumahan, Pak Ara. Pak Dubes yang saya hormati, yang Dubes China yang sempat hadir, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Maluku Utara. Saya lihat di Zoom ini ada Ibu Gubernur ya. Kemudian Bupati Kerawang dan Bupati Halmahera. Seatel ini adalah pemain baterai mobil terbesar di dunia. Dan ini kita kolaborasikan 51% saham BUMN yang sekarang Dana Antara di Antam, di hulunya, di tambangnya. Kemudian di Edgepal, kemudian smelter, itu kurang lebih sekitar 30-35%, prokursor katoda sampai baterai sel itu minimal 30%. Dan saya sudah bicara dengan mereka untuk potensi dinaikkan kepemilikan saham negara lagi. Dan mereka pada prinsipnya nggak ada masalah. Dan RKF itu di wilayah Jawa Barat investasinya 1,2 miliar US dollar. Yang 4,7 miliarnya itu ada di Maluku Utara. Jadi tambang, sekali lagi smelter, prokursor, katoda, RKF itu di Maluku Utara. Di sini baterai selnya saja supaya dekat dengan pabrik. Saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat bahagia dan sangat bangga acara ini. Memang biasanya saya tidak mau ada PW ada di sini, muka familiar itu, jadi saya apa juga. Siapa lagi di absen yang nggak hadir, siapa ini? Saskap nanti dicatat ya yang nggak hadir. Biasanya memang saya tidak terlalu mau hadir groundbreaking, tetapi kali ini saya hadir dan saya percaya dan saya sadar betapa acara ini bersejarah dan punya nilai strategis, Saudara-saudara, kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dan cita-cita hilirisasi sudah sangat lama dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi, dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi, dan terakhir pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Pak Joko Widodo lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang saya tunjuk, bahwa program ini, proyek ini mulai 4 tahun yang lalu. Dengan demikian kita lihat peran daripada Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini untuk selalu menghormati
pendahulu, selalu menghormati mereka-mereka yang berjasa. Hanya dengan kita mengerti bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Saudara-saudara, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Terima kasih semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation, dan CBL, Contemporary Brunel Legend. Terima kasih. Dengan demikian saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya dan mohon berkenan mendampingi kepada Menteri ESDM, Menteri BUMN, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok,